Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Senin, Rabu, Jumat live disiarkan langsung dari Maestro Studio, Rumah Betawi. Ya, program ini adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk bangsa Indonesia. Malam hari ini adalah episode yang 122 sejak disiarkan pertama kali 3 April. Di episode 122 ini, materi yang akan dibawakan adalah mengapa efisien. Ya, perkenankan saya untuk menggunakan PowerPoint presentation. Ya, secara Zoom 122. Saya mau pakai musik, ya saya mau pakai itu. Kita coba lihat ya. Bagi yang di Instagram, mohon maaf jadi videonya nggak masuk di tempat Anda karena kami belum merapihkan untuk program itu. Ya, secara Zoom Live 122 Handoko Maestro, mengapa efisiensi? Ya, Senin 11 Januari 2021 dari 19.30 seharusnya sampai 20.00, tapi kita akan berakhir sekitar 20.30. Ya. Judulnya apa? Mengapa efisiensi? Bagi yang di Instagram, kalau Anda punya akun Facebook dan bisa mengakses akun saya, maka Anda lebih bisa melihat gambarnya karena sementara kami belum bisa menguploadkan PowerPoint-nya ke Instagram. Ya. Nah, kita akan mulai. Halo sekali lagi, saya Handoko Wisnuwargo. Ya, teman-teman semua, sebelumnya mari kita lihat video berikut ini. Video apa? Video ini kalau Anda butuh, ya terutama di Instagram yang tidak bisa mengakses, maka Anda pergi ke YouTube Handoko Maestro, dan di YouTube Handoko Maestro, Anda tinggal mencari Dongeng Bisnis .2 mengapa efisiensi. Anda akan menemukan video ini, dan video ini bisa menjadi referensi. Ya, bagi yang di Facebook, mari kita nonton bareng-bareng. Kita lihat video berikut ini. Banyak perusahaan-perusahaan yang maju, banyak usaha-usaha yang maju, itu bisa maju hanya Kenapa berhenti dia? karena dia lebih efisien dibanding perusahaan atau usaha yang lain. Kali ini saya akan membuat tebak-tebakan. Kalau untuk merebus 1 butir telur dibutuhkan 20 menit, berapa jam dibutuhkan untuk merebus matang 3 butir telur? Sudah? Berapa jawaban Anda? Kebanyakan orang menjawabnya adalah 1 jam atau 60 menit. Tetapi kalau itu yang jadi jawaban Anda, berarti banyak perusahaan-perusahaan yang maju, banyak usaha-usaha yang maju, itu bisa maju hanya karena dia lebih efisien dibanding perusahaan atau usaha yang lain. Kali ini saya akan membuat tebak-tebakan. Kalau untuk merebus 1 butir telur dibutuhkan 20 menit, berapa jam dibutuhkan untuk merebus matang 3 butir telur? Sudah? Berapa jawaban Anda? Kebanyakan orang menjawabnya adalah 1 jam atau 60 menit. Tetapi kalau itu yang jadi jawaban Anda, berarti Anda salah. Kenapa? Kalau 1 butir telur butuh 20 menit, maka 3 butir telur dibutuhkan 20 menit juga atau 1/3 jam. Kenapa demikian? Karena seharusnya kita bisa menjadikan telur-telur ini direbus menjadi 1. Kalau Anda menjalankan dalam kehidupan Anda sehari-hari, setiap kali Anda dikasih tugas, terus kemudian Anda lakukan, setiap kali Anda dikasih tugas, Anda melakukan, setiap kali Anda dikasih tugas dan kemudian melakukan, memang jadinya akan 60. Yang dibutuhkan adalah Anda harus tahu gambaran besarnya. Misalnya, waktu diberi tugas untuk merebus 1 butir telur, Anda bisa bertanya, ini telur buat apa? Oh, nanti buat makan siang misalnya. Berapa orang yang akan makan siang? Berapa telur yang dibutuhkan? Nah, dari situ kalau Anda melihat gambaran besarnya, Anda bisa berpikir bahwa, oh ya, kenapa nggak direbus jadi 1? Jadi akhirnya yang terjadi adalah efisien.
efisien hari ini sangat penting sekali. Banyak perusahaan-perusahaan yang maju, banyak usaha-usaha yang maju, itu bisa maju hanya karena dia lebih efisien dibanding perusahaan atau usaha yang lain. Kita bicara dulu soal efisien. Saya punya bola 2. Satu bola yang agak besar, satu bola yang agak kecil. Ya, katakanlah ini bola usaha kita. Ya, kita akan efisien kalau dengan usaha yang tertentu bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ya, atau kita bisa efisien kalau dengan hasil yang tertentu kita bisa dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Itulah efisien. Dan efisiensi di masa seperti sekarang ini menjadi sangat penting sekali, di mana teknologi yang maju, di mana kemajuan pemikiran dan sebagainya membuat perusahaan-perusahaan yang bagus tapi tidak efisien bisa dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan pemula yang mungkin belum bagus tapi mereka bisa efisien menciptakan terobosan-terobosan baru. Saya Handoko Wijnyowargo untuk Digi Maestro. Oke, cerita dulu nih, terutama buat yang di Instagram agak sedikit tertinggal. Jadi di dalam video yang baru saja saya bercerita tentang jika untuk merebus butir telur dibutuhkan 20 menit, berapa jam dibutuhkan untuk merebus 3 butir telur? Kebanyakan dari kita menjawabnya adalah 1 jam, dan jawaban itu tidak benar. Saya nggak bilang salah, tetapi tidak benar. Kenapa? Kalau 3 telur ya 20 menit juga. Kenapa telurnya kita jadikan 1? Memang itu terjadi ya kalau kita itu tahu persis bahwa telur itu untuk apa. Jadi itu bisa terjadi menjadi efisien kalau kita tahu big picture-nya, gambar besarnya. Telurnya mau dipakai buat apa? Kalau Anda disuruh kasih 1 telur, terus kemudian direbus, kasih 1 telur, direbus, kasih telur 1 direbus, ya benar 60 menit. Nggak salah. Ya, tetapi menjadi tidak efisien. Tapi kalau kita pada saat kita mengerjakan soal telur tadi, terus kemudian Anda bertanya bahwa ini buat apa sih? Oh, nanti buat makan siang. Berapa orang yang makan siang? Ada 3. Telurnya ada berapa? 3. Ya udah itu rebus jadi 1 aja. Ya, menjadi efisien, betul? Menjadi efisien. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita suka malas atau kita suka nggak peduli sehingga kita tidak berusaha untuk mendapatkan gambaran besarnya. Pada saat kita tidak bisa mendapatkan gambaran besarnya, yang terjadi ketidakefisienan. Itu yang terjadi, ya. Nah, apalagi kalau ada orang yang tidak peduli dalam itu tuh anunya yang tidak efisien kan perusahaan, yang rugi ya perusahaan, sama gua repot-repot amat gitu. Nah, itu akan menjadi masalah besar, ya. Nah, itu yang terjadi. Terus kemudian saya cerita tentang bola. Ya, ada bola kecil, ada bola besar. Nah, yang terkait dengan bola saya punya gambarnya ya. Jadi kita akan masuk di dalam bola berikut ini, ya. Jadi saya akan kembali ke PowerPoint untuk menerangkan kepada Anda soal bola yang tadi. Ya, kita akan coba lihat. Ya, jadi nah, teman-teman semua, bagi Anda yang mau nonton lagi atau bahkan pengen download, silakan karena itu ada di akun YouTube saya, ya. Jadi biasanya kalau saya itu talk show adanya di akun YouTube Maestro Channels. Kalau saya itu ngajar adanya di akun YouTube Handoko Maestro. Jadi kok tadi itu saya kan ngajar, ya, mengajar tunggal, maka paling gampang adalah pergilah ke youtube.com/c/Handoko Maestro dan Anda akan mendapatkan video tadi, ya. Kalau Anda pengen dapat interview atau talk show yang inspiratif, maka pergilah ke Maestro Channels pakai S, ya. Dan Anda akan mendapatkan banyak puluhan talk show interaktif dengan para tokoh-tokoh bisnis, tokoh-tokoh masyarakat, ya, orang-orang yang luar biasa di bidangnya, ya. Terakhir saya bicara dengan Pak Hendro Gondokusumo, yaitu founder dan juga CEO daripada Intiland Development, ya. Intiland Development bagi yang di properti maupun yang main saham tahu persis lah Intiland Development itu seperti apa, ya. Minggu depan saya akan mengundang Doni Damara, ya. Dia adalah bintang film, ya, bintang film kawakan, dan di puncak karirnya itu adalah meraih The Best Actor Asia, mengalahkan Andy Lau, ya. Dan pada saat yang sebelumnya juga dia menjadi Best Actor Indonesia 2012, 8 tahun yang lalu, ya.
Itu Doni Damara, atau kalau nama lengkapnya namanya Damara Prasadana, ya. Nah, kenapa saya hafal? Bukan karena saya penggemarnya, justru saya pembencinya. Nah, bukan maksudnya begitu. Doni Damara adalah a good friend of mine, ya, teman baik saya. Jadi besok hari Sabtu dia akan datang jam 2 sampai dengan jam 3, bukan di Handoko Maestro, melainkan di Maestro Channels. So, biar gampang, ya, biar gampang, maka yang Anda harus lakukan adalah satu, subscribe aja dua-duanya, nggak bayar ini gitu ya. Pencet bellnya jangan lupa, jadi kalau ada acara ada yang ngingetin. Ya, jadi begitulah yang kita akan lakukan. Nah, teman-teman semua, mari kita lanjutkan. Jadi bagaimana? Ini kan gini, prinsip-prinsip daripada efisien. Ini H. H ini adalah hasil, ya. Untuk mencapai hasil tertentu, biar efisien, maka usahanya harus makin dikecilkan. Ya, untuk mencapai hasil tertentu usahanya dikecilkan. Ya, kalau makin kecil usahanya hasilnya sama, maka sebetulnya dia makin efisien. Betul? Ini yang namanya efisiensi, ya. Nah, kalau misalnya kita melihat yang lain, usahanya ini dengan sebuah usaha tertentu, kita berusaha untuk dapat hasil yang sebesar-besarnya. Hanya menjadi lebih besar, menjadi lebih besar, menjadi lebih besar. Kalau hanya itu besar sekali, maka makin efisien juga. Nah, dulu itu suka ada orang yang menganggap bahwa hukum ekonomi mengatakan dengan upaya sekecil-kecilnya atau dengan usaha sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil sebesar-besarnya. Well, idealnya begitu, tapi kenyataan di lapangan kan jadi tidak terkontrol. Hasil sekecil-kecilnya itu seberapa, hasil sebesar-besarnya seperti apa. Jadi kalau kita mau mengukur efisiensi, maka sebaiknya kita patok yang dipatok hasilnya atau yang dipatok adalah usahanya. Kalau dipatok hasilnya berarti usahanya dikecilin, kalau dipatok usahanya berarti hasilnya yang dibesarkan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan efisiensi kita akan bahas ya. Efisiensi adalah kemampuan, seringkali dapat diukur tapi tidak selalu bisa diukur, yaitu untuk menghindari pemborosan energi, uang, tenaga, dan bahan dan waktu dalam melakukan sesuatu atau dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi unsurnya tadi ada energi, uang, tenaga, bahan, dan waktu. Ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan sempurna dan tanpa pemborosan, kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Ya, ini definisi yang sifatnya umum sekali. Efisiensi adalah tentang memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia. Perusahaan yang efisien bisa memaksimalkan keluaran dan masukan yang diberikan sehingga meminimalkan biaya mereka. Ketika efisiensi perusahaan meningkat, biaya berkurang, daya saingnya ditingkatkan, selama fokusnya juga pada produktivitas. Nah, kalau daya saingnya meningkat, tentu saja perusahaannya akan lebih sustain atau lebih berkesinambungan. Ya, oke. Kenapa harus bicara efisiensi? Nah, teman-teman semua, yang pasti itu adalah yang namanya pengeluaran, betul? Ya, apalagi dalam situasi seperti sekarang, yang pasti itu adalah pengeluaran. Yang tidak pasti adalah pendapatan. Ya, kalau kita lihat yang pasti adalah pengeluaran, yang tidak pasti adalah pendapatan, berarti mana yang kita harus bisa kontrol? Mana yang kita harus bisa kontrol? Yaitu yang pengeluaran, betul? Karena kita mengontrol yang lebih pasti. Ya. Nah, saya nggak bilang bahwa kalau kita bicara efisiensi terus kemudian tidak investasi atau tidak melakukan pengeluaran sama sekali atau memotong habis, enggak seperti itu. Ya, tetapi setiap apa yang kita lakukan, ya, apakah tadi itu, ya, energi, waktu, biaya, tenaga, pikiran atau apapun juga, itu hasilnya harus sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, kan gitu. Ya, mengapa tiap perusahaan harus melakukan efisiensi ya? Mengapa efisiensi? Perusahaan mampu menerapkan efisiensi dapat memberikan lebih. Jadi kalau efisiensi dilakukan, maka keuntungan lebih besar, maka kepada karyawannya bisa memberikan lebih, kan gitu. Barang yang diproduksi secara efisien dijual dengan harga yang lebih rendah kalau bisa efisien ya, sehingga memberikan keunggulan kompetitif misalnya dari segi harga. Efisiensi yang hal-hal yang lain bisa, kemajuan dalam efisiensi memungkinkan produktivitas yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Nah, teman-teman semua, ingat ya, tadi ada apa aja unsur definisinya. Efisiensi adalah kemampuan seringkali dapat diukur untuk menghindari pemborosan satu energi, uang, tenaga, bahan, dan waktu. Jadi ada 5 setidak-tidaknya, energi, uang, tenaga,
bahan, dan waktu. Mari kita coba bahas ya. Kalau kita bicara soal energi ya, uang, tenaga, bahan, dan waktu, ini adalah unsur-unsur yang hmm, nilainya tinggi sekali. Oleh karena itu kalau bisa diefisienkan akan jauh lebih baik. Mari kita lihat satu-satu. Energi misalnya. Ya, misalnya perusahaan bisa aja membentuk suatu tim untuk menangani, mengawasin atau membuat keputusan standar operasional efisiensi energi. Ya. Nah, di perusahaan-perusahaan kalau misalnya katakanlah perusahaannya kecil mungkin ya nggak begitu berasa. Tapi kalau perusahaannya besar di mana penggunaan energinya itu signifikan, ya jadi efisiensi menjadi kunci ya. Saya pernah menangani sebuah klien ya yang pada saat itu klien itu ada satu masa di mana klien tadi wah luar biasa sekali, marginnya keuntungan tuh tebal sekali, sampai suatu hari ada perubahan yang sangat signifikan sehingga margin mereka menurun. Yang dilakukan adalah efisiensi ya. Nah mereka mulai dengan tadinya cuma efisiensi energi aja gitu kan, signifikan sih sebetulnya menurutnya. Tapi ternyata waktu saya masuk dari hasil analisa, problemnya adalah di supply chains. Ya, jadi antar satu divisi dengan divisi lain waktu itu akhirnya kami identifikasikan ada 6 divisi itu nggak jalan dengan bagus. Dengan tidak jalan dengan bagus, sebetulnya banyak sekali pemborosan di sana. Ya, energinya sih oke, tetapi banyak pemborosan terkait dengan manajemen. Yang ini mungkin kita tidak bahas di sini. Ya, jadi waktu itu yang langsung kelihatan adalah energi. Nah, kalau Anda aja tidak bisa mengefisiensikan energi kan jadi masalah juga. Kalau energi tadi itu merupakan unsur yang penting bagi Anda. Ya, kalau energinya tidak dikelola dengan baik, ya cost of goods sold-nya menjadi tinggi, margin menjadi rendah. Nah, kalau margin menjadi rendah, ya risiko rugi menjadi besar sekali atau risiko untuk pengembangan menjadi lebih kecil. Ya, mengatur jadwal operasional mesin-mesin atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan energi besar. Ya, terus apalagi merawat mesin dan alat secara rutin menjadi cara efektif untuk menghemat energi. Ya, kalau alat-alat itu tidak dirawat dengan rutin, maka dia menjadi boros energi. Ya, nah kadang-kadang urusan ini banyak orang yang tidak sadar. Nah, kalau yang ini mungkin sebagai contoh yang paling banyak kita lakukan di rumah tangga juga, mengganti lampu bohlam dengan lampu LED, hemat energi, dan masang alat pendeteksi pada lampu ruangan sehingga lampu akan otomatis mati ketika tidak ada orang di ruangan tersebut. Itu salah satu cara ya. Dan belakangan juga banyak menggunakan apa ya? Solar cell atau solar panel sehingga lampu itu nyala karena tadinya menggunakan pada saat siang mereka energinya datang dari matahari ya. Ini contoh bagaimana energi menjadi penting untuk efisiensi. Nah, apalagi uang ya. Tempatkan orang-orang terbaik dalam setiap fungsi dan memaksimalkan pekerjaan mereka. Ya, kalau orang-orangnya nggak terbaik di bidang fungsi ya nanti akhirnya bisa terjadi pemborosan, bisa terjadi inefisiensi dan sebagainya. Bila memungkinkan bisa melakukan pekerjaan secara virtual sehingga tidak perlu sewa ruangan. Sekarang menjadi penting banget itu, ya, melakukan pekerjaan secara virtual sehingga tidak perlu sewa ruangan. Nah, teman-teman semua mungkin kemarin saya sempat ditanya nih oleh satu perusahaan, "Doh, Pak, kita kirim bingkisan tahun baru kok katanya kantornya ditutup." Betul, ya. Jadi kantor kami dari tadi yang di Menara Kadin itu ditutup, ya. Karena apa? Karena bisa digabung ke kantor kami yang di Tempo Scan Tower. Ya, jadi kantornya sekarang di Tempo Scan Tower sama Menara Karya. Ya, jadi kenapa? Ujung-ujungnya efisiensi juga. Ya, kalau nggak ada orangnya, terus kemudian pekerjanya yang sini kosong, sana kosong, kan mendingan jadiin satu, kan gitu. Ya, apalagi untuk pekerjaan tertentu di Maestro, itu bisa dilakukan nyaris semuanya dengan working from home. Terapkan paperless, mengirimkan dokumen dalam bentuk elektronik kepada yang membutuhkannya. Ya, ya kadang-kadang as simple as bahwa dari dulu begitu, makanya harus pakai paper sebagai tanda tangan, harus itu. Ya pertama kali biasanya terjadi gitu adalah birokratif. Ya, karena apa? Karena daripada nanti disalahin mendingan suruh tekan satu-satu gitu kan. Nah, akhirnya terjadi gitu. Padahal paperless menjadi penting. Nah, paperless ini bukan cuma menghemat biaya, tetapi juga menyelamatkan alam, betul?
Karena apa? Paper itu dibuat dari kayu, kayunya itu diambil dari hutan dan sebagainya, ya. Kurangi kegiatan lembur, baik berbayar atau tidak. Lembur akan mengakibatkan bertambahnya biaya, ya. Bisa jadi pemakaian listrik, internet dan sebagainya. Listrik yang paling banyak kalau Anda bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di high-rise building dan kemudian biasanya kan ada manajemen buildingnya yang nyalain lampu gitu ya. Itu lampu tuh setiap berapa jam itu ada hitungannya. Ya, dia akan model sektor-sektor mana yang masih kalau ada yang lembur mana yang masih dinyalain dan sebagainya. Ya, kalau satu orang kelihatan rajin tapi terus kemudian air jadi membuat listrik yang menyala. Ya, biasanya kalau AC tidak dinyalakan, biasanya listrik aja dia apa lampu aja dinyalakan, maka dia menjadi pemborosan lah. Ya, kira-kira begitu. Apalagi kalau misalnya katakanlah setiap saya lupa kalau nggak salah setiap 4 jam atau apa gitu hitungannya ya. Kalau setiap 4 jam dihitungnya misalnya katakanlah bukan setiap satuan jam, jadi akhirnya tetap dinyalakan. Akhirnya rugi. Ya. Nah, tenaga membuat website perusahaan dibandingkan menempatkan customer service yang berlebihan pada dalam perusahaan ya. Website dibikin, apa dibikin gitu ya, sehingga orang bisa mengakses atau mungkin call center atau text centers ya ini banyak sekali ya. Dulu call center menjadi solusi, tapi sekarang text center lebih disukai dibanding call center karena tekan 5, tekan 7 gitu, bikin orang sebel. Ya, dengan text center orang bisa langsung masuk. Terus kemudian menjual produk jasa melalui marketplace dibandingkan mempunyai banyak tenaga pemasaran yang berjualan secara konvensional. Menarik ya. Jadi ini kita bicara soal efisiensi di era yang kekinian, ya. Jadi menggunakan marketplace dibanding mempunyai tenaga pemasaran yang berjualan. Tapi tentu saja tidak semuanya bisa terus kemudian teraplikasi begitu saja, ya. Penggunaan teknologi komputer baik berupa software, web based, media online atau internet sangat berpengaruh pada efisiensi tenaga karena yang tadinya dilakukan manual menjadi otomatis. Ya, ya. Hari sore saya sempat meeting dengan satu perusahaan yang di tahun 2016 sempat kami bantu untuk melakukan program ini. Jadi operasional itu kan orang-orang operasional itu kan dulu itu jumlahnya banyak di industrinya ini. Jadi saya sebut aja industrinya adalah perbankan ya karena setiap apapun juga ada dokumennya ya di perbankan dokumen kan menjadi banyak sekali. Tapi terus kemudian terjadinya otomatisasi ya terjadi semua yang pekerjaan-pekerjaan berulang semua akhirnya bisa dikomputerisasi yang akhirnya menghemat banyak sekali ya dan waktu itu karena jumlah orang operasionalnya masih banyak maka saya diminta untuk mengajak mereka merubah perilaku dari tadinya menjadi spesialis banget sampai akhirnya mau belajar tentang selling, tentang marketing, ya mau juga care terhadap yang lain sehingga mereka kalau sampai diminta untuk tugas di luar administrasi tetap bisa atau tugas di luar operasional tetap masih bisa. Nah, bahan atau material ya melakukan pengelolaan persediaan barang dengan baik, hindari untuk menyimpan stok barang baik bahan baku, bahan yang sedang tahap produksi, serta barang jadi secara berlebihan. Ya kalau mau keren, ya mau keren itu dulu kalau di accounting namanya ada just in time inventory gitu ya. Jadi inventory-nya itu ada hanya kalau pada saat uh, ya menjelang dipakai gitu kan. Kalau perlu nggak usah turun dari truk langsung bisa langsung diproduksi gitu ya. Nah, kemarin saya juga bicara dengan satu korporasi juga yang dia bicara efisiensinya menarik. Jadi satu perusahaan manufaktur katakanlah A itu meminjamkan gudangnya kepada vendor B gitu ya. Dan barang-barang yang fast moving itu semua dimasukkan di situ ya sebagai jagaan kalau mau dipakai oleh perusahaan A. Nah, yang menarik adalah apa? Perusahaan A-nya diuntungkan karena dia tidak perlu biaya inventory, ya karena inventory dia cuma cukup meminjamkan gudangnya saja. Ya, perusahaan B-nya juga senang karena apa? Karena dia menjaga kesetiaannya. Kalau gudangnya ada dipakai oleh produknya dia, tentu saja perusahaan A tidak akan kemana-mana. Jadi ya sejauh itu dijalankan dengan baik, ya dengan etikat baik dan juga manajemen yang baik, maka itu menjadi saling menguntungkan. Ya, nah kalau kita bicara soal bahan ya, eh, apa namanya keakurasian dalam perhitungan, terus kemudian kalau apa namanya barang sisanya segala macam ini menjadi penting sekali dan itu ada kaitannya dengan efisiensi.
membeli bahan baku yang berkualitas baik dengan mencari supplier dapat memberikan bahan baku berkualitas dengan harga yang sesuai, bukan harga yang paling murah. Harga jadi kualitas baik, harganya sesuai, sehingga akhirnya material yang baik akan menghasilkan produk yang baik juga. Ya, nah banyak sekali perusahaan yang harga menjadi penentu utama, ya, bukan kualitas. Nah, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Akhirnya dalam proses produksinya terganggu, ada yang kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi ujung-ujungnya bukan efisien, tetapi pemborosan. Mengolah bahan baku dan bahan tambahan dengan baik akan menghindarkan dari rusaknya bahan-bahan yang digunakan. Ya, pada saat kita punya inventory bahan terlalu banyak di gudang dan sebagainya, itu tidak efisien. Kenapa? Ada cost of fund-nya daripada produk tadi, ada resiko, ya, ada biaya untuk apa namanya, untuk pergudangannya dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya ada biaya. Kadang-kadang tidak berasa, tapi itu ada. Dan yang kelima adalah waktu. Ini yang kadang-kadang kita suka tidak lihat. Ya, gunakan teknologi Zoom misalnya seperti sekarang, di mana akan menghemat waktu secara signifikan. Nggak perlu pergi ke klien, nggak perlu ini ya. Kalau bisa di Zoom, kenapa nggak di Zoom? Ya tidak harus Zoom. Ya ada Webex, ada MS Team, ada Google Meet atau apapun juga, tetapi memanfaatkan teknologi yang terkini itu bisa menyingkat waktu, mengurangi biaya secara signifikan. Analisa kembali proses kerja, misalnya mengalami duplikasi. Duplikasi ini kadang-kadang kalau sudah dijalanin suka nggak berasa, ya. Kalau sampai ternyata Anda tidak berasa, sewa orang dari luar, sewa konsultan. Ya, kami pernah melakukan review kepada perusahaan untuk melakukan efisiensi. Mereka sendiri melakukan dan mereka tidak berasa. Tapi pada saat kami masuk, itu nggak usah ngapa-ngapain. Kita harus bilang, loh, kenapa ini diginiin? Kenapa itu digituin gitu kan? Mereka merasa, iya kenapa juga ya gitu kan. Selama ini karena mereka menjalani sebagai rutinitas, mereka tidak merasakan itu. Rapat koordinasi memang penting, namun apabila tidak dikelola dengan benar, rapat akan menjadi pemangsa waktu yang terbesar. Rapat melulu, ya kan bayangkan kalau rapat melulu kapan kerjanya gitu ya. Itu yang selalu jadi masalah buat sejumlah perusahaan adalah kebanyakan rapat, kurang kerja. Ya, dan susun daftar yang berisi list pekerjaan yang harus diselesaikan mulai dari urutan yang terpenting hingga pekerjaan yang dirasa memiliki tenggat waktu yang lebih. Jadi prioritasisasi ini menjadi penting ya. Tapi banyak orang ya sekarang banyak sekali apa namanya aplikasi yang bisa membantu ya untuk prioritasasi, bahkan ada aplikasi-aplikasi yang gratis gitu kan ya untuk bisa membantu kita agar supaya bisa efisien. Nggak ada salahnya dicoba ya, nggak ada salahnya dicoba. Kenapa? Karena kalau itu kita lakukan hasilnya akan lebih baik. Kalaupun harus membayar, kalau memang aplikasi itu adalah aplikasi yang memang manfaatnya besar, ya biasanya kodenya apa ya, productivity ya kodenya ya. Produknya adalah kategorinya adalah productivity aplikasi, itu akan bisa nolong banyak sekali. Ya, itulah ya. Nah, teman-teman semua, kalau Anda tadi balik lagi, kalau Anda mau nonton yang tadi tentang efisiensi, Anda bisa lihat di Handoko Maestro, akun YouTube Handoko Maestro. Ya, kenapa di akun YouTube Handoko Maestro kami juga punya program-program. Judulnya apa ya tadi efisiensi adalah Dongeng Bisnis titik 2 mengapa efisiensi. Ya. Dan kalau Anda mau dapat inspirasi, masuklah ke akun atau kanal Maestro Channels. Karena di Maestro Channels isinya adalah talk show, sementara di Handoko Maestro isinya adalah lecturing. Ya, dua-duanya memberikan manfaat kepada. Kenapa dipisah? Ya karena nasihat konsultan kami mengatakan harus fokus. Ya, harus fokus. Fokus adalah kunci untuk sukses dalam YouTube. Makanya akhirnya kita fokus, kita split aja. Yang saya ngajar semua di Handoko Maestro, yang saya talk show semua di Maestro Channel. Oke, baik. Teman-teman semua, waktunya sudah habis 20.30. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live. Sera Zoom Live adalah program
dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Indonesia, untuk Anda semua. Saya ada di sini karena Anda ada di sana. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Saya sangat senang Anda datang, karena Anda datang, jadi saya ada di sini terus-terusan. Dan sekarang sudah sampai episode 122, bukan jumlah episode yang sedikit, 122. Dan akan terus berlanjut selama Anda mendengarkan. Ya, nah bagi teman-teman semua yang pengen mengulang atau membuat orang lain ini, jangan lupa tinggal pergi ke Handoko Maestro. Di sana Anda akan menemukan rekaman ini setelah diedit, disunting, ya, dan kemudian dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Ya, halo, saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan selamat malam untuk Anda semua. Thank you so much. Sukses menyertai Anda.